Oke, kita lanjut yang tadi dari proses pemupukan sampai ke pindah polybag. Kita sekarang lakukan proses okulasi. Oke, yuk kita ikut. Oke, ini kita lagi sedang melakukan proses okulasi. Ini durian musangking. Ya, okulasi itu prosesnya dari batang bawah yang lokal, kita tentukan bibit durian unggulnya, kita ambil entresnya dari pohon yang sudah berbuah atau yang belum berbuah juga tidak apa-apa, yang penting dia varietasnya jelas. Fungsinya ya untuk memperbanyak varietas tersebut. Kalau misalkan kita pengen varietas musangking, kita ambil entres musangking, kita lakukan okulasi. Kalau misalkan pengen durian bawor atau yang lainnya, sama seperti itu juga. Nanti setelah 21 hari kita buka plastik okulasi. Nah, setelah itu baru ada tahapan-tahapan berikutnya. Ini menggunakan payung karena biar tidak terlalu panas. Jadi entres itu dia rentan juga. Kalau misalkan dia terkena sinar matahari langsung, itu akan mudah layu. Jadi kambium dalam entres itu dia berkurang. Untuk menentukan entres yang baik, yang berkualitas, kita lihat di sini ada tunas yang mau nanti buat dijadikan okulasi. Nah, ini yang kita ambil ini. Nah, ini nanti yang tumbuh di pohon yang lokal itu. Kalau perlakuan ini seperti pohon biasa, kita lakukan penyemprotan rutin setiap 10 hari sekali, fungisida, insektisida dan yang lainnya. Kalau misalkan kemarau, ini harus kita siram 2 hari sekali. Nah, itu udah maksimal karena sekarang musim hujan, jadi tidak usah dilakukan penyiraman. Alatnya ini kita pergunakan silet yang biasa kita beli di warung, silet Tiger. Kita cuma membutuhkan sebelah doang, sebelah ini. Nah, ini plastiknya, ini plastik biasa aja. Ini biasa ditemukan di warung-warung juga. Kita potong-potong seperti ini sesuai kebutuhan. Nah, itu seperti itu. Penggunaannya sedikit. Ini kecepatan okulasi itu 30 detik per pohon. Kalau lebih? Tidak masalah. Kalau yang udah senior itu 30 detik. Ya. Kalau presentasi keberhasilannya? Kalau untuk musangking 90%. Jenis lain rata-rata 70%. Ya. Musim hujan lebih bagus buat okulasi karena dia pohon itu sehat terus. Ya. Ini bisa di shoot nih berapa detik nih. Ya. Dari awal. Ini yang udah pro. Ya, ini yang senior ini. Semenit cuma Pak, semenit orang-orang gitu. Nah, ini Mbak, ini mulai nih. Jam ya ada. Banyak teknik untuk perbanyakan bibit durian. Ada dari okulasi, ada topoking, ada sambung susu, ada diselip. Nah, itu yang lebih ideal di antara itu okulasi untuk pohon kecil. Tapi kalau misalkan pohon besar itu kita lakukan topoking. Nah, TW itu misalkan kita punya durian lokal yang sudah besar. Nah, karena sayang untuk didonggel, kita ganti varietas, kita TW seperti ini. Nah, ini sambungannya masih ada plastiknya nih. Nah, ini udah tumbuh, ini udah bisa kita buang. Nah, ini hasilnya nih. Ini ke bawahnya durian lokal, yang ini durian musangking. Jadi sesuai keinginan kita nih. Ini dari jarak TW itu ke bawah ini
sekitar 1,20 m. Nah di sini kita baru lakukan TW atau poking tadi. Fungsinya karantina itu jadi pemulihan, karena kan kalau dongkelan itu kita disisit ya, akarnya itu kan terluka. Nah kita lakukan pemulihan di karantina, jadi dinaungi pranet, terus diperlakukan lebih ekstra untuk akarnya supaya lebih berkembang lagi. Kalau untuk ketinggian sih tidak ada batasannya ya, cuman kita paling tersedia di ketinggian 2 meter ya. Untuk saat ini paling 2 meter. Ya kalau misalkan terlalu lama pengaruh juga, karena kan nutrisi dalam polisak ini terbatas. Mungkin kita disuntik lagi nutrisi, kalau enggak kita tanam di lahan gitu. Ini udah siap tanam nih.